Serangan udara Rusia hancurkan stasiun perang elektronik Ukraina dan gugurkan 280 tentara. Pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina dan 7 kendaraan tak berawak diklaim telah ditembak jatuh Rusia. Sistem pertahanan udara Rusia disebut juga menghancurkan pos komando sebuah stasiun perang elektronik Ukraina. Akibatnya lebih dari 280 tentara Ukraina gugur di pertempuran. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Konashenkov menyebut pasukan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 Ukraina di dekat Mazanovka, wilayah Kharkiv. Selain itu, sebanyak 7 kendaraan tak berawak Ukraina juga ditembak jatuh di wilayah Kharkiv, Zorod dari Republik Rakyat Luhansk. Dikutip dari tribunmedan.com, serangan rudal presisi tinggi menghancurkan pos komando angkatan bersenjata Ukraina, sebuah stasiun perang elektronik di daerah Pyatikhatki di wilayah Kharkiv, serta peluncur Tochka-U sistem rudal operasional taktis dan kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda Uragan di distrik Barvenkovo di wilayah Kharkiv, termasuk sistem rudal anti pesawat Buk M1 di wilayah Redka di wilayah Sumi, serta satu titik untuk perbaikan dan pemulihan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkiv. Akibat dari serangan tersebut, lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan 2 depot amunisi di wilayah Rozhdolovka di Republik Rakyat Donetsk dihancurkan. Pertempuran antara Rusia versus Ukraina telah berlangsung selama 114 hari sejak rudal pertama diluncurkan pada 24 Februari 2022. Pada awal operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia, Ukraina cukup mahir menggunakan drone di medan pertempuran. Namun belakangan, Rusia juga mengeluarkan drone miliknya ke medan tempur yang dinilai cukup efektif untuk memukul mundur drone-drone dan militer Ukraina di garis depan. Seorang perwira intelijen Ukraina dari wilayah Lviv sekaligus anggota NPO Aerozasdevka mengungkapkan masalah efektifnya drone Rusia akhir-akhir ini. Pasalnya, drone atau UAV milik Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia dalam mereka UAV hilang dalam jumlah besar. Beberapa unit kehilangan beberapa quadcopter setiap hari karena sistem peperangan elektronik dan intelijen elektronik Rusia yang bekerja. Ujarnya seperti dikutip Corps.id dari Telegram Military Informer pada Jumat 17 Juni 2022. Kini Rusia mengerahkan drone dalam jumlah besar ke Ukraina. Selain itu, Rusia juga dianggap cukup efektif menggunakannya drone tersebut di medan tempur. Kondisi ini membuat Ukraina mulai mengeluhkan penggunaan drone di tangan pasukan Rusia yang lebih efektif dibanding sebelumnya saat di medan perang. Adapun pertempuran di Donbas pada hari ke-16 pada hari ke-114 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pemerintah pusat Ukraina dan gubernur wilayah Luhansk Sergei Gaidai dalam sebuah keterangan. Beberapa hari yang lalu dalam laporan kantor berita Amerika Axios World disebutkan bahwa 200 sampai 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas dan total korban harian bisa mencapai 1.000 orang. Sementara itu, Presiden Ukraina Zelensky menyebut jumlah kematian sebanyak 60 sampai 100 dalam 2 minggu terakhir. Sebanyak 1.000 tentara Ukraina terbunuh atau terluka dalam konflik dengan Rusia yang setiap hari. Demikian diungkapkan seorang pejabat senior negara itu pada Rabu 15 Juni. David Arakhamia yang memimpin negosiasi Kiev dengan Moskow dan mengepala partai Presiden Ukraina di parlemen mengungkapkan angka tersebut selama pertemuan meja bundar di German Marshall Fund di Washington DC, Amerika Serikat. Dia mengatakan jumlah korban harian di antara tentara Ukraina telah meningkat secara signifikan sejak Rusia meningkatkan serangannya di Donbas. Pada 1 Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev kehilangan 60 hingga 100 tentara per hari dalam pertempuran. Sekarang, lebih dari 2 minggu kemudian, Arakhamia mengklaim jumlah tersebut telah meningkat setelah menjadi rata-rata 200 hingga 500 kematian setiap hari. Menurut Arakhamia, sementara Kiev telah memobilisasi 1 juta orang sejak awal konflik. Tambahan 2 juta tentara masih dapat dimobilisasi. Namun menurut Arakhamia, masalahnya bukanlah kekurangan tentara, melainkan kekurangan persenjataan dan perbekalan. Kami memiliki orang-orang yang dilatih untuk menyerang, untuk melakukan serangan balik, tetapi kami membutuhkan senjata untuk ini, kata Arakhamia sebagaimana dilansir oleh RT. Arakhamia memimpin delegasi di Washington untuk melobi pemerintahan Biden dan Kongres untuk meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina, Axios melaporkan. Akibat dari serangan tersebut, lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan 2 depot amunisi di wilayah Rozhdolovka di Republik Rakyat Donetsk dihancurkan.
Pertempuran antara Rusia versus Ukraina telah berlangsung selama 114 hari sejak rudal pertama diluncurkan pada 24 Februari 2022. Pada awal operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia, Ukraina cukup mahir menggunakan drone di medan pertempuran. Namun belakangan Rusia juga mengeluarkan drone miliknya ke medan tempur yang dinilai cukup efektif untuk memukul mundur drone-drone dan militer Ukraina di garis depan. Seorang perwira intelijen Ukraina dari wilayah Lviv sekaligus anggota NPO Aerozavstvka mengungkapkan masalah efektifnya drone Rusia akhir-akhir ini. Pasalnya, drone atau UAV milik Ukraina ditembak jatuh oleh pasukan Rusia dalam mereka UAV hilang dalam jumlah besar. Beberapa unit kehilangan beberapa quadcopter setiap hari karena sistem peperangan elektronik dan intelijen elektronik Rusia yang bekerja, ujarnya seperti dikutip Hubs.id dari Telegram Military Informer pada Jumat 17 Juni 2022. Kini Rusia mengerahkan drone dalam jumlah besar ke Ukraina. Selain itu, Rusia juga dianggap cukup efektif menggunakannya drone tersebut di medan tempur. Kondisi ini membuat Ukraina mulai mengeluhkan penggunaan drone di tangan pasukan Rusia yang lebih efektif dibanding sebelumnya saat di medan perang. Adapun pertempuran di Donbas pada hari ke-16 pada hari ke-114 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pemerintah pusat Ukraina dan gubernur wilayah Luhansk Sergei Gaidai dalam sebuah keterangan. Beberapa hari yang lalu dalam laporan kantor berita Amerika Axios World disebutkan bahwa 200-500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas dan total korban harian bisa mencapai 1.000 orang. Sementara itu, Presiden Ukraina Zelensky menyebut jumlah kematian sebanyak 60-100 dalam 2 minggu terakhir. Sebanyak 1.000 tentara Ukraina terbunuh atau terluka dalam konflik dengan Rusia yang setiap hari. Demikian diungkapkan seorang pejabat senior negara itu pada Rabu 15 Juni. David Arakhamia yang memimpin negosiasi Kiev dengan Moskow dan mengepala partai Presiden Ukraina di parlemen mengungkapkan angka tersebut selama pertemuan meja bundar di German Marshall Fund di Washington DC, Amerika Serikat. Dia mengatakan jumlah korban harian di antara tentara Ukraina telah meningkat secara signifikan sejak Rusia meningkatkan serangannya di Donbas. Pada 1 Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev kehilangan 60 hingga 100 tentara per hari dalam pertempuran. Sekarang, lebih dari 2 minggu kemudian, Arakhamia mengklaim jumlah tersebut telah meningkat setelah menjadi rata-rata 200 hingga 500 kematian setiap hari. Menurut Arakhamia, sementara Kiev telah memobilisasi 1 juta orang sejak awal konflik. Tambahan 2 juta tentara masih dapat dimobilisasi. Namun menurut Arakhamia, masalahnya bukanlah kekurangan tentara, melainkan kekurangan persenjataan dan perbekalan. Kami memiliki orang-orang yang dilatih untuk menyerang, untuk melakukan serangan balik, tetapi kami membutuhkan senjata untuk ini, kata Arakhamia sebagaimana dilansir oleh RT.